warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Rahmawati, Sarjana Pendidikan, Kepala SMP Negeri 10 Nangapino yang berada di Desa Labai Mandiri, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Untuk SMP Negeri 10 Nangapino, kebetulan beberapa bulan yang lalu kita kan memang sudah diperintahkan lah ya, katakan seperti itu. SMP Negeri 10 ini memilih yang mandiri berubah. Jadi untuk pelaksanaannya bisa dikatakan di kelas 7 sudah menerapkan kurikulum merdeka, belajar untuk berubah melalui Dewan Guru, juga melalui aplikasi di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, saya sangat mensupport dan memberikan fasilitasi. Artinya mensupport pertama itu memberikan kesempatan kepada Dewan Guru untuk mengikuti program guru penggerak, dan alhamdulillah di SMP kami itu sudah ada satu Dewan Guru penggerak, Ibu Dewi Susila, Sarjana Sains, kemudian yang diikuti kemudian pengajar praktik, saya juga pengajar praktik angkatan 4, dan Ibu Susila juga, Dewi Susila itu guru penggerak angkatan 4. Kemudian di angkatan 7 ini ada Bapak Pelinus yang mana mengikuti pengajar praktik angkatan ke-7, dan beberapa Dewan Guru juga sudah pernah mengikuti tes program guru penggerak untuk mengikutinya di angkatan 7, tapi karena belum lulus seleksi di tahap 2, akhirnya harus gugur dulu. Dan beberapa Dewan Guru yang di sini juga sebetulnya sangat antusias, optimis gitu kan untuk mengikuti program tersebut, tapi dikarenakan di dalam masa kerja yang diperlukan sebagai syarat di dalam SIM PKB itu belum bisa memenuhi persyaratan, sehingga mereka terpaksa menunda dulu lah. Insya Allah kedepannya mereka akan mengikuti. Dan di sini juga fasilitasinya saya memberikan dukungan jika ada kegiatan-kegiatan in-house training, silakan diikuti. Kemudian sering juga saya memberikan kesempatan kepada mereka jika ada seminar-seminar BIMTEK di luar yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi ataupun dalam komunitas belajar, KGBN dan sebagainya, saya ikutkan itu Dewan Guru, dan saya support misalnya dari segi pendanaan, pendaftaran, biaya pendaftaran, dan alhamdulillah juga mereka senang mengikuti. Dan ketika ada seperti itu kegiatan-kegiatan itu, saya tidak ragu-ragu untuk meliburkan sekolah dulu. Artinya siswa belajar di rumah karena Dewan Gurunya akan mengikuti seminar atau BIMTEK. Nah, seperti itu dukungan saya. Kalau untuk dukungan orang tua, saya juga sangat senang sekali gitu kan. Baik dari perangkat desanya, kepala desa, kita udah sering sosialisasi dari mulai ajaran baru kemarin. Sudah 2 kali ya saya mengundang orang tua murid untuk sosialisasi kepada program ini, kurikulum merdeka, bersama pengawas pembina Bapak Marjun ya, Sarjana Pendidikan. Waktu itu juga saya sekaligus perkenalan beliau menjadi pembina di sekolah kita ini. Nah, kemudian respon orang tua udah sangat baik, walaupun tentunya ini masih gamblang lah buat mereka karena ini hal yang baru. Dan tentunya saya juga mensosialisasikan di dalam keunggulan di dalam kurikulum merdeka ini adanya P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tema-tema apa yang diambil kita sudah buat tim dalam P5 di sekolah, melibatkan komite, kemudian Dewan Guru, kepala sekolah, pengawas, kemudian murid dan sebagainya. Tentunya kita mengambil 3 tema seperti yang disosialisasikan juga oleh pemerintah Kemendikbud, bahwa untuk SMP minimal 3 tema yang diambil di antara 7 tema. Nah, inilah kelebihan dari kurikulum merdeka, dan orang tua murid sangat senang. Otomatis dengan adanya P5 yang dilaksanakan juga melibatkan murid secara langsung di kelas 7, dan saya juga tentunya menjadikan orang tua murid sebagai narasumber. Misalnya di antaranya pas tema kearifan lokal itu menganyam, orang tua murid kita ambil sebagai narasumber untuk menjadi itu ya, membuat karya dan sebagainya, menganyam, karena kearifan lokal yang ada di sini pada umumnya di daerah Melawi adalah menganyam.
Untuk respon Dewan Guru sangat baik ya menanggapi adanya perubahan kurikulum pada sekolah saya ini, penerapannya ya adanya kekurangan di sedikit-sedikit itu atau kurang sependapat dari 1-2 guru itu biasa lah ya, kan namanya sebuah paradigma baru, tentunya ini mengalami hal yang tidak langsung 100% bisa seperti membalikan telapak tangan, dan sangat wajar jika misalnya terdapat tadi itu kekurangan atau pro dan kontra mengenai perubahan kurikulum yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Teknologi Indonesia ini. Tapi menurut saya ini adalah sebuah program yang sangat baik, kurikulum Merdeka, dan tentunya kenapa saya bilang baik? Ini adalah saatnya kita memberikan kesempatan kepada setiap Dewan Guru untuk lebih kreatif, inovatif, mengembangkan potensi yang ada dimiliki oleh Dewan Gurunya, kemudian nanti implementasikan kepada siswanya sehingga itu betul-betul berdampak kepada siswa. Nah, hal yang seperti itulah yang saya yakin insya Allah kedepannya program kurikulum Merdeka ini sangat bisa memberikan dampak yang positif kepada anak didik peserta kita atau khususnya peserta kami ya di SMP 10 Napino, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bersaing secara sehat. Dengan adanya P5 Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, di mana siswa itu dibentuk secara mandiri, kita melihat benar tidak mereka bisa mengerjakan sebuah proyek misalnya atau kesepakatan di dalam satu tim diskusi. Ternyata ada yang mandiri, kita nilai, kemudian bergotong royong tidak dalam mengerjakan proyek tersebut, ada nilai kritisnya tidak. Nah, kita lihat dan siswa sangat antusias juga optimis untuk mengerjakan sebuah proyek tersebut walaupun melalui diskusi tugasnya, tapi penilaiannya secara individu melalui guru-guru pembimbing. Kebetulan di sini guru pembimbingnya adalah Ibu Sri Wahyuni, kemudian Ibu Yunita dan Ibu Dewi Susila yang sudah kami bentuk per tema. Dan itu saja.